Hai Bapak. Rokok-rokok. Bawa batana. Assalamualaikum Pak. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam sayang. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yes. Hai Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyahut lah. Kalimat doa. Tak lupa, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Adil Katalino Basuramin Kasaruga Basengat juga. Harus. Kita tunggu 2 menit lagi ya.
Sambil nunggu teman-temannya bisa screenshot saja untuk absen. Oke, terima kasih ya kawan-kawan semua. Bismillahirrahmanirrahim. Suara saya terdengar jelas nggak? Saya nggak pakai headset nih. Terdengar, Pak. Oke, terima kasih ya. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk tugas baik kelas A dan kelas B saya bisa periksanya di minggu depan. Tapi dikumpul aja, kalau ada perbaikan diizinkan untuk perbaiki juga untuk kelas A yang sudah ngumpul. Kita lanjutkan. Iya, lanjut di ini ya, pekerjaan pelapon ya. Insya Allah kita selesaikan hari ini semua ya. Benar ya, mulai pekerjaan pelapon ya. Iya, Pak. Mulai pelapon, Pak. Oke, kita mulai ya, Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut ke divisi 6 atau pekerjaan atap dan pelapon. Jadi untuk yang atapnya menggunakan baja ringan, alhamdulillah tidak usah ribet ya penghitungannya. Tapi untuk kawan-kawan yang menggunakan kayu, itu terpaksa otomatis menghitung satu persatu. Pak, izin, Pak. Ya, record. Ya. Sip. Mantap. Recording in progress. Iya. Iya. Oke, bismillahirrahmanirrahim, kita lanjutkan lagi. Untuk kawan-kawan yang menggunakan atap jenis rangka baja ringan, bisa langsung menghitung luasannya aja. Sedangkan untuk kawan-kawan yang menggunakan kayu, itu otomatis karena satuannya meter kubik, jadi menghitungnya satu persatu, mulai dari tiang, kuda-kuda, sampai dengan kasau. Oke, kita coba untuk yang kelas kayu dulu ya. Contoh di sini, nah kita coba satu tipe aja. Ini contoh tipe terbesar yaitu detail kuda-kuda kelas 1. Kalau di rencana ya apa sih ini? Kalau di rencananya ada 2 tipe ya minimal, itu tipe, harusnya ada 3 nih kalau kayu. Ada 1, tipe 1, tipe 2, tipe setengah. Di sini sebutkan cuma 2 tipe, nggak apa-apa. Kita coba untuk tipe pertama. Bagi layar dulu. Kita hitung dulu menggunakan kayu jenis apa. Contohnya di sini kebanyakan menggunakan kayu 6/12. 6/12, masukkan kayunya, ukuran kayunya 6/12, selesai. Lanjut dengan panjangnya, panjang totalnya. Panjang totalnya kalian tinggal jumlahkan aja semua panjang yang ada di sini. Contohnya ini ada 803 sama dengan ini ada 803 ya. Sorry, ini kasau. Kita kan larinya di kuda-kuda, ada 5,33 ditambah 5,33 karena 2 ya kiri kanan, ditambah lagi ini ya kiri dan kanan. Ininya kita hapus aja sebentar ya. Otak saya kok jadi berat. Sudah. Ini sudah, berarti ini sudah. Lanjut dengan blok sokong. Enak ya kalau ada AutoCAD-nya. 212 ditambah 2,12 karena kiri dan kanan. Ini sudah. Lanjut ke balok tarik. Balok tarik apa balok tekan?
Ayo, ini struktur. Ini disebut dengan balok tarik atau balok tekan. 10,5 tambah 10,5 ditambah tekan sudah, lanjut dengan tiang. Keliru kayaknya. Skalanya ini belum diatur. Oh benar ya, 2,98. Sudah, tekan sudah, tarik sudah. Lanjut dengan balok jepit. Balok jepitnya 5,79. Enter. Udah, didapat. Jadi semua panjang ini, panjang kuda-kuda ini, kuda-kuda itu ini ya, di luar dari kasau dan antap. Itu kuda-kuda. Ini aja, di luar dari gording dan lain. Ini diacukan ini aja ya, yang kuda-kuda sudah didapat. Itu panjangnya satu buah kuda-kuda itu 34,17 meter. Nah, lanjut ada berapa buah? Tuh nggak jelas di sini hitungannya. Misalkan jumlah kuda-kuda tipe ini ada 5, lanjut dengan membuat di sini tipe 5. Tipenya ada 5. Gitu. Selesai itu lanjut ke balok gording. Gording. Nih gording. Tinggal kalian totalkan semua gording yang ada di sini. Ini ya, ukurannya sama 0,1 sama dengan 0,01 dikali dengan 0,112 ya, dikali 0,06. Hitung semua panjang gording. Contohnya di sini panjang gording. Gording toh ya. Nanti uasnya ini ya, saya ambil ini aja uasnya. 6,6. Kalian totalkan aja semua panjangnya. Plus 6,06 ditambah di sini sudah ada gording, berarti sini ada gording, tambah 6,06 ditambah lagi di sini, asumsikan aja sini ada gording lagi 2,72 ditambah di sini ada gording lagi ya. Di sini ada 2,72, di sini ada 2,72, ada 4. 2,72 ditambah 2,72 ditambah 2,72 tambah dengan bagian sini. Ada 1,01. 1,01 ditambah 1,01. Enter. Selesai untuk gordingnya. Apalagi setelah gording adakah kasau? Belum, kita masuk ke balok nok dulu. 3. Pekerjaan nok metal. Pekerjaan nok. Ini saya nggak perlu jelaskan lagi ya posisi nok di mana, karena itu di mata kuliah menggambar. Saya ulangi sedikit, nok itu tepatnya di atas ini ya, tempat naruh kasau terakhir. Totalkan aja semua panjang noknya. Kalau di sini ada 7,17 ditambah tadi, kita masukkan dulu nilainya. Ukuran kayunya sama 0,01 ke 0,012 dikali 0,6 ya. Panjangnya 7,11 sama dengan 7,11 ditambah ini sudah, di sini ada nok lagi. Ukurannya 4,72. 4,72 ditambah di sini ada lagi 1,06. 1,06. Tutup. Setelah nok sudah, lanjut ke merplat. Jadi Excel yang saya kasih itu belum sempurna.
ini merplat atau balok tembok. Nomor 4. Balok merplat. Merplat. Kayu kelas 2 pokoknya. Sama, tinggal kalian totalkan aja balok merplatnya di sini. Balok merplat itu posisinya di atas ring balok. Di atas ring balok yang terluar. Ditotalkan aja. Kalau kalian sudah jago, tinggal totalkan di sini aja. Jadi posisi merplat itu di sekeliling ini. Contohnya di sini, balok merplatnya panjangnya di atas ring balok ya, ada 3 ditambah 4, ini lantai dasar, lantai 1 ini. Ini posisi merplat itu kalau saya buat garis, ya posisi merplat. Ini, tergantung desain kalian ya. Nah, di warna kuning itu balok merplat. Kalau boleh saya keluarkan posisinya seperti ini ya. Gitu. Jadi tinggal tambahkan aja mulai dari sini ya. 1, dari sini 3. Lihat Excel ya, saya lihat Excel. Ini posisinya ini. Posisi di merplat ya. 3 ditambah ini 3, panjang ini, terus kesininya 1. 3 tambah 1 tambah 4 tambah 1 tambah 2,5. 3, 1, 4, 1, 2,5. Ditambah 5, ini ya, 5 ditambah 2,5. Tambah 5 tambah 2,5 ditambah 2 tambah 2, 4 ya. 2 tambah 2, 4, tambah 4 di sini, 4 di sini. Ada 3 kali 4-nya. 4 tambah 4 tambah 4 ditambah 3, ini ya, 3 ditambah 5. 3 tambah 5. Selesai. Lanjut kita cek rumus. Cek rumus. Ini tinggal kalian kalikan aja. Ini kali, ini selesai. Tarik mundur ke bawah. Ya. Sampai sini oke, sudah. Lanjut ke kasau. Nah, kasau ini mulai lagi nih. Untuk kasau, cek ukurannya. Kalau di sini ukurannya 57. Kita cek gambarnya, ukurannya berapa? Ukurannya kasau. Kasau ukurannya, ini kasau ya. 57. Masukkan nilainya. Ukuran 0,05 kali 0,07. Terus cari panjangnya. Untuk mencari panjang ada berbagai macam cara ya. Kalau di sini, ini contoh di sini, tinggal kalian tentukan panjang ini. Contoh ini. Ini panjangnya berapa? 3,72. Kita segmentasikan ya. Oh, sorry. Atau ininya kita keluarkan dulu. Ininya, oh ini dia. Salah. Ini ya kasau. Ini kasau. Supaya nggak terlalu bingung gambarnya, terlalu banyak garis. CO.
Oke, gitu ya gambarnya ya. Tinggal kalian segmentasikan. Ini atapnya, segmentasikan aja ke sini. Contoh ya. Di sini ada lebarnya 4. Sudah, lebarnya 4. Jaraknya berapa? Jarak antar kasau 45 cm. Perhatikan baik-baik ya. Jadi, luasan pertama, ini kita sebut dengan luasan pertama. Ini. Kita bikin luar aja supaya di sini aja. Segmen pertama. Segmen pertama ini ya. Ini sama ini. Jadi kalau saya boleh arsir. Sini kita selesaikan dulu. Gitu ya. Ini segmen pertama, ukurannya adalah 4. 4 adalah panjangnya, jaraknya adalah 45. 88. Jadi ada 88 atau 9 ya. Ada 9 kasau ke sini arahnya. Ada 9 kasau. Terus dikali 2. Kenapa dikali 2? Karena kiri dan kanan. Kalau boleh saya arsir. Ctrl H, Ctrl Z. Ini ya, kita selesaikan dulu ini. Sudah didapat banyaknya kasau itu sebanyak 17. Di sini 17 ya, atau 9. Di 9 sini ada 9 sini. Terus kita cek panjangnya. Untuk ngecek panjang tidak boleh dari sini ya. Kalian tarik seperti ini keliru. Kalau kalian ambil seperti ini salah. Itu tepat sekali salahnya. Justru kalian harus mengambilnya di detail. Jadi diambil miring, posisi miringnya. Ini sorry, salah. Kasau ini ke sini. Ada 803. Ini ya. Atau bisa kalian melakukan rumus Pitagoras. Bisa. Ada 8,03. Berarti dikali dengan 8,03. Jadi panjangnya sebuah saya kurang arsiran ini. Jadi panjangnya dua segmen ini memerlukan panjang kayu sepanjang mana tadi? Enggak. Ini ya. Panjang 142 meter. Terus kita selesaikan satu segmen yang di sebelah sini ya. Karena di sini segitiga, kalian ambil rata-rata aja. Rata-rata terpanjangnya. Contoh, kita ambil lagi jaraknya. Jaraknya ada berapa di sini? Ada 3,08. Jadi di 3,08 itu dibagi dengan 45 karena jaraknya 45 ya. Jadi setiap kasau di sini jaraknya 45. Nah, di sini ada kasau ya. Di sini ada kasau. Jaraknya ini 45. Ini 45 seperti itu. Ada jaraknya sudah didapat. Jadi ada 7 ya, sekitar 7 kasau di sini. Terpasang di sini ada sekitar 7. Terus untuk panjangnya kalian ambil adalah panjang di tengahnya. Rata-rata di tengahnya, contohnya di sini. Tadi didapat kalau panjang di sini berapa tadi? 6,87 ya. Tadi berapa tadi? Panjangnya di sini. Oh, ini. 8,03. Berarti dibagi 2, sekitar 4 ya. Dikali 2 ya karena kiri kanan. Karena kiri dan kanan berarti dikali 2. Dikali dengan 4,01.
enter. Gitu. Tinggal kalian tutupkan aja, bikin satu kolom aja, tinggal kalian dibagikan. Nah, jadi untuk satu segmen ini memerlukan panjang kayu panjang 197. Ya, untuk kasus di sini aja. Untuk di sininya, di sini kalian hitung sendiri. Tugas terberatnya ada di atap. Oke, kalau sudah, tinggal kalian masukkan totalnya. Contoh di sini ya, segmen 1. Kalian tinggal link kan ke sini. Udah segmen 1 selesai, contoh ini di segmen 2. Segmentasi terserah kalian ya. Di sini contohnya ya. Contoh di sini segmen 2. Ini sama ya, sorry. Ini sama. Kalian tinggal dapat satu hitungan aja, tinggal dikali 4. XL. Aduh, ada bocor nih. Ada kebocoran. Oh, ini menyebabkan bocornya. Nah, ini. Tuh. Ini bisa kalian namakan segmen 2 bebas. Terus di sini bisa kalian namakan segmen 3. Allahu Akbar. Ini segmen 3, segmen 4, dan seterusnya. Kalau sudah, tinggal kalian saya perbaiki rumusnya nih. Tinggal jumlahkan. Ini bukan dikali berarti ya. Ini ditambah. Ini tambah. Ini contohnya tambah. Ini contohnya ada segmen 3. Ini segmen 3 dan seterusnya. Kalau banyak segmen bisa dibuat di luar. Dan ini di sini jadinya tinggal total segmen boleh. Jadi untuk rumusnya tinggal di contohnya sini ada 110 ya. Contohnya hasilnya. Sama dengan ini tambah ini tambah ini tambah ini dalam kurung dikali dengan ukuran si kasau. Gitu. Non M. Oh. Keliru. Dikali dengan ini. Nah, itu ya. Jadi untuk kasau memerlukan sekitar 1,16 meter kubik. Sedangkan untuk rank sama perhitungannya. Contoh perhitungannya sama. Kalian pastikan dulu jarak antara rank berapa, panjangnya berapa, dapat ya. Jarak antara rank di sini contohnya rank adalah 35. Dihitung. Selesai. Kalau sudah untuk pekerjaan knock metal itu tinggal kalian total panjang dari ini aja, tinggal kalian ambil yang panjang merplat. Ini nggak perlu lagi, jadi langsung aja dienter kan. Ini untuk panjang lisplang gampang lagi, panjang lisplang sangat gampang lagi, tinggal totalkan semua lisplang. Untuk lisplang ya di sekeliling ini ya. Ini kan posisi lisplang di sini ya. Ini di sepanjang ini. Nggak perlu saya jelasin ya lisplang di mana. Kalau sudah tahu panjangnya, tinggal totalkan, langsung linkkan.
karena satuannya meter lari. Sedangkan untuk atap metal color, nah ini perlu perhitungan lagi. Di sini banyaknya menggunakan rumus trapesium dan segitiga. Contohnya ini ya. Contohnya ini di segmen 1. Oke, kita segmentasikan lagi. Pekerjaan atap plafon. Ini kita segmenkan lagi. Segmen 1. Segmen 2. Contohnya ada beberapa segmen. Untuk mencari luasan segmen, ini kan rumusnya nyata ya, trapesium. Gitu ya. Tapi ingat, untuk tinggi, nah ini ya contoh. Lebar atas, kalau kita boleh rotasi, jadi rotasinya seperti ini. Nah, ini. Jadi didapat lebar atasnya adalah 4, lebar bawahnya adalah 7,8. Namun untuk tinggi, tidak boleh kalian mengambilnya seperti ini. Tidak boleh. Harus tinggi sebenarnya. Tinggi sebenarnya kan sudut ini ya tinggi sebenarnya. 8,03. Tinggalkan masukkan aja di sini. Nok metal atap segmen 1 berapa tadi? Segmen 1 4 ditambah dalam kurung 4 ditambah 7,08, di mute dulu bentar. 4 ditambah 7,8 rumus trapesium, tutup kurung, dikali 0,5 dikali dengan tinggi. Tinggi ingat jangan diambil yang sebelah sini ya. Jangan kalian ambilnya seperti ini. Otomatis itu salah. Ambil sudut miringnya. Sudut miringnya contohnya yang ini ya, 8,03 kali 8,03 dikali dengan 2. Kenapa 2? Karena kiri dan kanan ya. Ini dan ini. Selesai. Lanjut kita coba yang segitiga. Segmen 2-nya ini ya. Kita asumsikan ini yang hijau. Hijau ya, itu ya. Sama dengan rumus segitiga apa? Setengah alas kali tinggi ya. 0,5 dikali dengan setengah alas. Alasnya berapa? Di sini 7,1 kali 7,1. Ingat, tingginya jangan ngambil yang dari tampak atas. Karena proyeksinya adalah miring ya. Boleh kita ambil contohnya ya. Kalau kuda-kudanya sama seperti ini semua, boleh kita ambil yang 8,03. Dikali 8,03. Enter. Selesai untuk segmen 2. Terus ditotalkan dengan satuannya adalah meter kuadrat. Ini tambah ini, tambah ini, tambah ini, tambah ini, tambah ini, tambah ini, selesai. Untuk rangka langit plafon, di sini kakak-kakak tingkatnya banyak keliru. Kekeliruan terjadi di dia cuma menotalkan di luas ruangan. Luas ruangannya ini ditotalkannya atas dan bawah, tapi tidak menambah di luar. Di luar ini kan ada plafon juga ya. Gitu. Untuk luasan ini nggak perlu saya jelaskan lagi ya karena sudah berulang seperti timbunan ya. Ini tinggal seperti ukuran timbunan. Contohnya ini rangka langit itu sama seperti luasan timbunan. Dan kondisikan ya. Contohnya sama dan ini ya. Ini tapi dikali 2 ya karena atas dan bawah. Kali 2. Segmen satunya, terus segmen satunya ini. Terus untuk segmen 2-nya, ingat ya, untuk mendapatkan ini bisa kalian luasan lantai dikali 2 karena atas dan bawah. Terus ditambah dengan segmen 2. Segmen 2-nya adalah di luar. Di luar ini. Ada berbagai macam tipe untuk menghitungnya. Jenis untuk menghitungnya. Yaitu bisa kalian dengan menghitung setiap segmen. Ini contoh, sampai di sini tutup segmennya. Ini segmen 1, ini segmen 2. Untuk saya biasanya tinggal gini kalau versi saya. Alhamdulillah selisihnya cuma sedikit. Kalau saya nggak gitu ngitungnya. Saya totalkan semua panjang.
Semua panjangnya ditotalkan. Garisnya kurang rapi ya saya tariknya. Asumsikan aja benar gitu. Ini ditambah lagi dengan yang terluar. Ini ya. Nah, kita totalkan aja panjangnya. Ini versi saya. Kalian bisa menggunakan versi-versi yang lain. Satu tujuannya sama. Kalau saya menghitungnya seperti ini. Mana tadi? Plafon ini. Sama dengan 3 ditambah ini ya. Panjang ini tambah panjang yang di sebelah sini. Itu adalah 1 ya. Ini. Atau nanti juga boleh 3 ditambah 6,15 ditambah 2,5 ditambah 1 ini ya 1 tambah 7,15 ditambah 4 ditambah ini ya tambah 2,5 tambah 6 setengah tambah 2,5 tambah 6,15 tambah 3 ini ya 3 terakhir di sisi kirinya tambah 3,94 ditambah 7,21 ditambah 1. Oke, saya dapat semua panjangnya sepanjang 47.000 sih. 47 meter panjangnya. Tinggal saya kalikan apa? Tinggal saya kalikan dengan jarak dinding terluar dengan lispang itu 1 meter. Saya dikalikan 1. Selesai. Gitu ya. Kalau mau kawan-kawan semua hitung per segmen boleh. Per segmen itu contohnya gini ya. Ini versi saya sih, saya rasa paling enggak sih paling benar, paling tepat untuk perhitungan cepatnya seperti ini. Ada kalau saya dulu awal mengerap itu saya segmenkan dulu. Segmen dulu ini 7,21 dikali 1. Terus di sini sisa 2. Di sisa 2 dikali 1 gitu ya lambat. Nah, untuk pasang plafon apa nih? Pasang plafon plywood kasih boot. Oh, tinggal ditotalkan, dilingkan aja ke sini. Ini ditambah dengan ini. Nah, dapat. Untuk panjang pasangan lispang profil gypsum. Biasanya pasangan lispang profil gypsum itu posisinya di sini ya. Nih, di sini lispang. Sesuai gambar ya. Kalau nggak ada nggak usah digambar, nggak usah dihitung. Kebetulan di contoh ada, ini tinggal kalian totalkan panjang lispang. Dalam kamar berapa, di luarnya berapa. Nah, supaya nggak ribet, tapi kalau mau belajar nggak apa-apa, ditotalkan aja semua panjangnya. Totalkan sisi terluar dulu, sisi terluar. Tahu ya, profil gypsum, sisi terluar sudah ditotalkan, lanjut ke sisi terdalam. Itu lantai dasar baru, terus lantai 2, lantai satunya dihitung juga gitu. Total panjangnya contohnya adalah 129. Untuk instalasi titik lampu gampang lagi nih, nggak mungkin nggak bisa ya. Perlu saya jelaskan. Terus untuk pekerjaan cor lantai tebal 10, ini di lantai dasar aja ya. Lantai dasar itu sama dengan timbunan. Sama dengan timbunan atau dikondisikan sesuai dengan tipe rumah kalian. Untuk keramik gampang ini, tinggal kalian lihat aja contoh pengkeramikan kalian ini, nggak perlu saya jelaskan lah, nggak mungkin nggak bisa. Ini kecuali ada yang di dinding ya, di WC segala macam. Terus untuk mencat dinding, ini tinggal linknya ke total acian. Linknya ke total acian. Ini ya, total acian dinding. Untuk pengecatan. Terus untuk mengecat plafon, linknya otomatis ke rangka plafon tadi ya. Ini. Udah. Terus kusen dan jendela itu total. Masalahnya, totalnya bukan di sini. Di sini totalnya mestinya.
Terus ya udahlah, ini nggak ada lagi PR-nya berarti. Sampai di sini ada yang Recording ditanya. stopped. Oke, sorry. Sedangkan untuk yang ini ya, belum sesi bertanya ya. Sedangkan untuk, waduh, rekaman kedua berarti. Recording in progress. Sedangkan misalkan kalian tipenya menggunakan rangka baja, tinggal kalian hitung luasannya aja. Jadi rangka baja itu sama dengan luasan atap jendela kalian. Atap jendela sih. Pekerjaan konstruksi kuda-kuda, ini contoh ya, Ctrl C, saya pastikan dengan value. Ini pekerjaan konstruksi kuda-kuda. Kuda-kuda baja ringan, baja kanal. C berapa gitu, C27 contohnya. Tinggal luasannya ini, perhitungannya sama dengan perhitungan luasan atap. Karena atap pembayarannya adalah meter kuadrat, bukan meter meter kubik. Namun nanti terdapat perbedaan di BOQ-nya. Perbedaannya adalah di analisa. Jadi gunakan analisa yang menggunakan satuan meter kuadrat ya. Saya punya, nanti boleh kalian minta untuk satuannya. Begitu kawan-kawan semua. Recording stopped. Sampai di sini dulu. Silakan kalau ada yang bertanya. Saya sambil makan. Ada pertanyaan di room chat, Pak. John. Ada pertanyaan di room chat, Pak. Di Room chat. Sayang, siapa nih? Papa, mau tahu gimana cara hitung list plan beton buat rumahnya tadi keren. Aduh, bingung jawabnya. Ada gambarnya kah? Enggak ini. Ini. Bisa jelaskan nggak? Enggak ini. Untuk pertanyaan Gra ini, ingat satuannya aja, lihat satuannya. Kalau satuannya meter lari atau meter tanda kutip 1, itu tinggal kali panjang aja. Kalau satuannya meter kuadrat, tinggal total panjang dikali dengan tinggi atau tingginya ya, atau lebar. Seperti itu ya. Tapi kalau satuannya meter kubik, otomatis panjang total dikali lebar dikali dengan tebal. Itu. Untuk Anggra ini. Sedangkan untuk Eli, Suharti, Bapak mau tanya, gimana cara hitung pelapon struktur kayu atau gipsum, sama ya? Nggak ada perbedaan. Ya. Pak, berarti nggak ada persamaan yang baja tuh sama kayu, berarti sama hitungannya lah, Pak? Sorry, kalau kayu dia meter kubik. Jadi kamu totalkan dulu semua kayunya berapa. Semua total kayunya berapa, panjangnya. Terus dikali dengan ukuran kayunya. Contohnya kayunya ukuran 57, berarti 0, semua total, contohnya panjang totalnya 100 dikali dengan 0,05 kali 0,3, misalkan menggunakan rank. Itu. Yang lain? Izin Pak, berarti untuk tugas yang kemarin itu pengkoreksiannya di minggu depan, pertemuan minggu depan lagi ya Pak? Koreksinya nggak sempat saya periksa ya. Saya tuh insya Allah balik ke Palangkaraya lagi hari Rabu atau Kamis. Di Jumat berangkat lagi. Insya Allah lah, nanti saya kabarin lah bagaimana nanti kondisinya. Saya gini ya, saya punya tanggung jawab ya. Saya tuh malam tuh bagaimana caranya bisa ngajar. Karena semakin banyak saya ngajar kalian, semakin pintar saya. Semakin banyak kalian diam, semakin bodoh saya.
Kenapa seperti itu ya? Contohnya ya, kalau cuma kita diam, nggak ada pertanyaan, berarti otomatis tidak ada masalah. Kalau orang biasanya sering menerima masalah itu, selalu dia ingin mencari tahu bagaimana sih jawabannya, gitu. Makanya saya senang kalau ada pertanyaan-pertanyaan. Kalau belum bisa saya jawab, saya tampung, saya usahakan secepatnya untuk menjawab. Saya sambil makan ya, maaf ya, belum makan seharian. Silakan yang lain. Atau selama ini yang paling susah dalam perhitungan apa? Baik, kita ulang. Mungkin di bagian anunya Pak, di bagian yang tugas ketiga ini Pak mungkin lah. Di bagiannya mana Mas? Apa namanya, mungkin di perhitungan antara kusen daun pintunya itu Pak. Jadi mungkin agak apa namanya kekeliruan di situ. Oke. Apa namanya itu mengambil ukurannya itu Pak. Kadang Siap. mengambil yang ukuran kusen bukannya mengambil ukuran daun pintu. Mungkin seperti itu sih Pak. Tapi mungkin kalau teliti bisa aja Pak gitu. Gini ya, ada 2-3 orang yang menanyakan saya, Pak, saya ini nggak lengkap gambarnya. Gimana ya? Misalkan kalian nggak punya gambar ini, gambar detail pondasi, detail apa? Detail kusen. Tapi kalian punya gambar tampak kan? Dari tampaknya aja, pakai penggaris, contohnya di sini ya. Enggak itu jawabannya. Pintu jendela ulun tuh skalatis, jadi mandap menggaris. Kalau skalatis, alhamdulillah. Kalau tidak skalatis ya. Jadi ulun mandap menggaris jawabannya di tampak tuh. Bujur benar. Dengan dipotongan-potongan segala. Kalau gambarnya skalatis enak. Skalatis, kalau nggak skalatis ya masalahnya. Ventilasi yang halus keruan itu gini. Jadi kalian tinggal tarik pakai penggaris. Ini panjangnya berapa totalnya? Misalnya ada total panjang 5. Hitung dari tampaknya ada berapa macam tipe seperti ini. 1, 2, 3. Tampak mana? Yang gini ya, misalnya panjang totalnya 5 meter satu buah kusen ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ya, 7 kali 5 berapa? 35. Misalnya panjang totalnya adalah 7 kali 5. 7 dikali 5 dikali 0,05 dikali dengan 0,1. 0,1 ini adalah ukuran dari kayu. Dapatnya seperti itu. Jadi sekitar 0,175 meter kubik. Pak, ampun ulun tuh ada pintu geser yang kaca tuh Pak, itu masuk jendela. Tergantung fungsinya. Fungsinya untuk dilalui atau tidak dilalui? Ada dilalui Pak. Berarti pintu namanya. Kalau tidak dilalui jendela. Ada yang ganal di luar rumah, ada yang di dalam kamar mandi. Pintu geser kaca gitu. Hitung aja luasannya. Aluminium kah kayu? Tahulah. Dia kalau aluminium sifatnya hitungannya baja. sama aja Pak kalau aluminium dengan kayu. Kalau aluminium atau baja itu dia meter lari. Meter. Berarti kan. Ya. Kalau kayu meter kubik. Terus daun jendelanya gimana Pak? Ukur aja ya. Misalnya penggaris dapatnya ini 5 cm. Berarti 0,5 ya. Sininya 1,2 cm. Berarti 0,5 dikali 1,2. Dikali 2 kiri kanan ya. Kiri kanan dikali totalnya dari berapa? Ada 7 buah. Udah langsung ya. Karena 1 meter kuadrat, 1 meter kubik. Untuk pintu sama sebenarnya gini ya. Kalau kalian sudah jago. Ya silakan. Nah, kan luasan tangga itu Pak. Jadi luasan tangga tentu ada yang ukurannya 17. Ada yang ukurannya 19. Itu tuh di gimana Pak? Dirata-ratakan aja kah Pak? Dibagi 3 gitu.
Untuk Ah. yang bagian S-nya kalau nggak salah. Kamu melingkar kah? Hah? Enggak Pak, enggak. Yang biasa aja. Ukuran S. Macam nih. Di terakhir kah? Di topnya yang beda ukuran. Gitu. Yang kita kan, nah itu yang pas segitiga yang trapesium yang panjang Pak, yang lebar panjang, yang panjang. Ini Kan kah? kita kemarin ngitung luasan tuh Pak, Hmm. panjang. Mana ya? Nanti kamu foto, kirim ke saya. Nyatunya. Siapa tahu nanti bisa bantu. Bentar ya Rumusnya. Pak, teman deh. Nih. Mbak kirim tuh ke handphone. Jangan Wes aja. Pak, oke. Pak Ulun nakun syuting lagi Pak, kan kalau pintu geser tuh kadang pakai yang sel kayak apa Pak? Yang Dia pakai roll ya? Menggantung. berarti ditulisnya apa di situ Pak? Roll kayak itu jelas. Karena mata pembayarannya nggak ada. Jadi kamu tulis roll, terus kamu sebut LS, ya lamsam. Harganya kamu kirakan sendiri. Jatuhnya nanti di sini. Roll apa? NS? LS, lamsam artinya. Jadi tidak ada analisanya. Ah, Ini contohnya di, nah sini ya. Roll pintu geser. Pintu geser. Di sininya tidak usah disebutkan analisanya, langsung disebut LS aja. Harganya kamu tentukan sendiri. Contohnya 250.000. Kali berapa macam, ada satu aja. Gitu ya. ya Pak. Apa sudah dikirim ke grup? Oh, dia ngirimnya. Punya Lia, punya Atun. Sebenarnya itu punya Atun Pak. HP Atun tuh pas ngomong tuh nggak kedengeran suaranya, sinyalnya kayaknya. Oh, ini memangnya Nuai. Yang mananya? Nah, kan itu ada yang ukurannya 19, ada yang 17, ada yang 20. Jadi itu nanti dirata-ratakan aja Kak, Pak. Kenapa bisa jadi kayak gini? Pertanyaan itu. Hah? Kenapa Kan bisa jadi kemarin kayak tuh gini? anak tangganya 20. Jadi dibagi-bagi ya, Pak Ai. Aduh. Dah kamu anu aja diratakan 20 ya. Kasihan tukang nih. Kena 17, kena 19. Kena 20. Berkelahi kena pengawasnya. Ya nanti usahakan kamu Oh, semua. berarti Bapak, berarti 20 aja yang diambil. 20 aja lah yang normal. Kalau Oke. 17, 19 ini nggak normal ya. Kalau Atun tuh dipikir dibagikan, Pak, dirata-ratakan. Ambil yang wajar aja ukurannya. Misalkan kalian Siap. menemukan ukuran-ukuran kayak gini ya, ambil yang ukuran wajar ya. Oke, Tangga Pak. itu tinggi maksimal 25 cm tingginya, tinggi setiap trapnya. Untuk lebar minimal itu 30 cm. Kalau Atun lebarnya 28. Mantap. Selisih batis. Silahkan. Yang lain? Bapak, Ya. kalau yang punya Putri itu sama Pak kayak 20 sama 21 loh, tapi dihitungnya dipisah gitu. Nah, yang 21-nya berapa gitu, terus yang 20-nya di berapa kayak gitu. Oh, bisa juga gitu. Atun bisa juga gitu, Tun. Disegmenkan. Misalnya ukuran 19 berapa, ukuran 18 berapa. Oke, clue-nya nanti UTS menghitung kebutuhan kayu atap, menghitung kebutuhan kayu, atap kayu ya, atap kayu. Itu aja. Nanti salah satu tugasnya. UTS-nya nanti, terus UTS soal keduanya nanti menghitung kebutuhan beton di tangga berapa. Itu 2 soal nanti UTS nanti. Itu puas nggak ada ya. Kebutuhan lainnya, apa tadi Pak? Yang tangga? Kebutuhan beton. Berapa banyak, berapa kubik betonnya. Kalau yang plafon nanti berapa kubik kayunya diperlukan. Yang lain? Izin Pak, untuk yang apa namanya kayu tadi
menghitung banyaknya kayu tadi untuk perhitungan atap atau plafon, Pak? Atap dan plafon ya, Pak. Oke, gini ya, Mas Purkon ya. Kita cek analisa untuk plafon. Plafon. Oh, sorry, di Bioki ada ya. Plafon, rangka plafon. Oh, untuk rangka plafon. Bentar ya. Cek. Oh, dia sudah menggunakan kasol 5x7. Jadi setiap meter kuadrat dia memerlukan 0,0154 meter kuadrat. Jadi untuk plafon tinggal luasan keramik sama. Berarti sama sesuai dengan rekaman saya tadi. Untuk luasan plafonnya tinggal kalian totalkan keperluan dari rangkanya. Keperluan rangkanya adalah total atau sama dengan dari luasan plafonnya. Berarti meter kuadrat, Mas Purkon, bukan meter kubik untuk rangka-rangkanya. Berarti cuma atap yang menggunakan meter kubik. Karena kalau kita cek di atap, pekerjaan atap, konstruksi kuda-kuda ya, dia masih meter kubik ya satuannya. Ya, dia satuannya meter kubik masih. Siapa tahu nanti kalian punya satuan untuk meter kuadrat rangka kayu. Siapa tahu punya. Saya rasa enggak ya. Karena apa? Rangka kayu dan rangka baja ringan tuh bedanya di jarak. Jadi kalau rangka baja itu otomatis jaraknya sudah segitu aja. Ya, tinggal permainan aja, misalkan di lapangan kalau mau hemat jaraknya dilebarkan. Tapi kalau rangka kuda-kuda, dia tergantung dari kuat kayunya. Untuk kuat kayu kelas 1 dia agak lebar, untuk kayu kelas 2 dia agak merapat gitu. Makanya nggak ada yang belum ada yang standar. Yang saya ketahui belum ada yang standar. Yang lain? Misalkan Pak, polonya di keterangan kita tuh nggak ada ukuran kayunya, gimana Pak? Kita ikutin aja ya Pak? Ikutin aja. Sekarang ini kayu 612 susah dicari ya. Jadi gunakan 510 aja semuanya. Misalkan nih kalian nggak ada ukurannya. Saya pernah jadi mahasiswa juga ya. Wah, Pak, baja ringan Pak. Wah, selesai masalahnya. Gitu ya tuh. Pak, baja ringan. Tapi baja ringan nggak ada gini ya. Bentuknya nggak kayak gini ya. Kalau sudah ada takik dan sambungan gini nggak mungkin baja ringan. Kalau baja ringan dia atapnya seperti ini. Sorry. Ini baja ringan macam ini ya. Nah, gitu ya baja ringan ya. X. Gitu ya baja ringan ya. Yang kurang lebih Iya gitu Pak, iya. Nggak bisa dibohongin berarti. Nah, gitu baja ringan. Nah, beda ya sama kuda-kuda kayu. Kecuali kalian sempat merubahnya. Merubah kuda-kuda, merubah potongan, merubah rencana atap, iya, lambat jadinya nanti. Mulai gambar hanyar lagi lah. Oh, gambar hanyar lagi, padahal sudah dikumpul dananya, aduh. Izin Pak. Ya, silakan. Dari tadi kan rekaman Bapak kan dibahas untuk perhitungan rangka atap dari kayu. Sedangkan rata-rata kalau nggak salah TB kami ini dari baja ringan Pak. Punya saya juga nih dari baja ringan ini Pak. Alhamdulillah berarti. Alhamdulillah Pak. Tapi cara pengerjaannya gimana itu Pak? Tadi nggak dijelaskan sih Pak. Soalnya tadi terfokus ke kayu tadi Pak. Oh, mungkin kurang mendengar ya. Untuk rangka baja ringan, tinggal nanti meter kuadratnya aja, luasannya aja. Atau sama dengan luasan atap, sama itu. Untuk analisanya, nanti saya bagi ya, analisa atap. Nah, ini analisa baja ringan.
Nah ini, dia satuannya meter kuadrat ya. Ya, jadi 1 meter kuadrat sudah dihitung. Jadi 1 meter kuadrat itu memerlukan panjang segini ya, segini C75 yang 8 yang ukurannya segini, bautnya sudah ditentukan ya untuk 1 meter kuadratnya. Jadi tinggal nanti kalian tentukan meter kuadrat dari atapnya aja. Tapi disesuaikan ya, misalkan kalian menggunakan genteng biasa dan metal, ini ada yang menggunakan asbes ya, beda koefisiennya. Biasanya kebanyakan menggunakan ini. Yang membedakan nanti adanya di sini. Nah ini di okinya. Nah ini nggak kuda-kuda ringan lagi, nanti linknya mungkin ke sini. 1 meter kuda pasang kuda-kuda ringan. Nomor analisanya, nomor yang ini. Sorry, nggak ada nomor analisa nih. Kosongkan aja kalau nggak ada. Kosongkan aja, tinggal harga satuannya kan ke sini larinya. Gitu. Tapi ini meter kuadrat ya, bukan meter kubik. Gitu Mas Pukon. Alhamdulillah kalau kalian atapnya baja ringan, tinggal hitung luasan aja, luasan atapnya. Luasan atap sudah saya jelaskan tadi ya. Ini segmen 1 dan ini contohnya. Contoh tadi tinggal luasannya ini, itu luasan total atap adalah luasan rangka baja ringannya. Syukurlah kalau rangka baja ringan semua. Soalnya kalau nggak salah dari yang kami kemarin itu Pak, memang diminta untuk atapnya itu menggunakan baja ringan semuanya Pak, kalau nggak salah kemarin itu Pak. Bagus berarti. Tapi ada plus ada minus ya untuk baja ringan. Kira-kira baja ringan plusnya apa? Murah. Mungkin lebih efisien dan lebih cepat pengerjaannya Pak. Benar ya, karena pabrikasi ya. Pertama Ya Pak, pabrikasi, sudah fabrikasi. kedua ringan, terus apa? Dari segi biaya juga Pak. Ya, nah itu nanti kalian yang ngambil manajemen itu rekayasa nilai ya, perbandingan menggunakan rangka baja ringan dan rangka kayu, itu bisa direkayasa nilai. Value engineering tuh, manajemen lagi tuh, bisa jadikan skripsi. Bandingkan berdasarkan harga, kecepatan waktu pengerjaan, terus umur. Nanti keluar tuh. Jadilah skripsi. Itu ya salah satu kelebihannya. Kekurangannya kira-kira apa? Kalau kena badai bisa hancur Pak. Kalau pada bujur pemasangannya. Bahasa Inggrisnya amun ada angin ganal tetampuh lah. Gara-gara tampuh, Bay. Ampuh angin. Itu ya baja ringan. Satu lagi ya baja ringan itu tergantung ya. Ini tergantung. Saya pernah melihat orang mengawas. Dia itu tidak sesuai ya standar maksudnya jarak antar kudanya nggak sesuai karena developernya pengen untung. Jadi jaraknya agak tinggi, agak lebar. Otomatis rangka baja ya kalau diinjak ya. Itu akan ini ya. Lenturnya tinggi ya dibandingkan dengan kayu. Dia kan menggunakan pemasangan kan menggunakan ini scaffolding. Setelah scaffolding yang dicopot sudah terpasang atap semua dicabut. Waktu memperbaiki atap yang rusak, dia itu ada terjadi penurunan. Sudahlah kalau atap baja ringan kalau ada penurunan otomatis bengkok. Kalau bengkok susah harus diganti. Itu pertama. Kedua bisa kalian cek di internet Pak ada cara cepat lah. Nanti ya Nur Syahidah. Oke. Kedua ini ya. Kalau instalasinya jelek dalam pemasangan di atas plafon ya, itu berbahaya ya, karena itu kan baja menjadi konduktor yang bagus ya untuk listrik. Itu sering terjadi ada orang perbaiki plafon kesetrum, itulah salah satunya. Tapi itulah ciptaan manusia, nggak ada yang sempurna ya, pasti ada lebih dan kurangnya. Terus Nur Syahidah. Pak, ada cara cepat lah buat ngitung panjang hubungan atap. Gampangnya ini. Oke.
hubungan atap yang paling sulit adalah menghitung di sini. Ini paling sulit. Kenapa kira-kira? Ini kalian harus menggunakan rumus trigonometri. Nah, bagus nah pertanyaannya. Saya jadikan UTS lagi nih. Ini hitung tuh hubungan. Mantap tuh. Jadi untuk pertama tuh tinggal bisa dari mana ya, Nur Sahidah, tinggal panjangnya, panjang ini, sorry. Panjang ini pakai penggaris dapat. Nah, untuk yang di sini, ini kan hubungan masih. Ini gunakan rumus trigonometri. Oke, mantap nih. Jadikan UTS nanti. Karena kalau kalian mengambil sudut ini, nggak bisa ya. Kalau kalian melihat sudut ini, nggak bisa. Nggak ketemu. Nggak ketemu ya sudut ini. Sudut ini hanya berlaku di sisi yang ini. Tapi di sudut ini ada sudut sebenarnya. Kira-kira dapat sudut ini di mana? Kalau ditampak, kawan-kawan semua. Mendapatkan sudut panjang sebenarnya ini di mana? Ditampak, Pak. Tampak di mana ya? Enggak ya, nggak bisa kalau kita ditampak. Ini kan proyeksinya miring ya. Jadi panjang ini sama dengan panjang kasau. Sorry. Nah, ini panjangnya sama dengan kasau. Ada yang tahu panjang sebenarnya ini gimana caranya mendapatkannya? Kalau dari tampak atas kan 5. Kalau sepanjang sebenarnya? Belum tahu, Pak. Nah, tinggal rumus trigonometri. Tinggal gini. Ini kalian kan panjangnya sudah dapat 5. Ya. Ya 5 ya panjangnya. Nah, sambil. Ini dapatnya 5 ya. Panjang ini kan 5. Ya kan? Ini panjangnya 5. Kita ketemu 5 meter. Terus apalagi yang bisa kita tahu tingginya? Tinggi kuda-kuda berapa? ,67. Nggak jadi UTS nih. 3,67. Nah, tinggal Akar, Pak. kita goras lah. Dapatlah ini panjang sebenarnya. Ya, Pitagoras dapatlah trigonometri. Salah tuh. Tinggal Pitagoras saja dapat ini. Ya, gampang ya? Nur Sahidah ya. Jadi kamu harus tahu Pitagorasnya di sini berapa, panjang sebenarnya. Ini. Yang lain? Pintar ya, si Nur sudah membayangkan ke sana. Jauh banget pada pikiran. Yang lain? Bapak, izin Pak. Siapa? Jaka kah? Ya Pak. Ya Jak, kenapa Jak? Kalaunya saya punya pintu garasi itu Pak, pintunya kayak pintu roll yang kayak di toko itu Pak, hitungannya sama kayak yang pintu geser tadi loh Pak. Besi ya kayu? Nah, Jepang Pak lagi mana membahas. Sama, meter kuadrat juga. Contohnya, aduh belum di share ya. Ini contoh ya di sini, Jak. Aduh nggak ada gerasinya nih. Di sini ya, contohnya ini gerasi. Ini ya Jak ya. Gitu ya Jak. Misalnya ngerol misalnya ya. Kan panjang kusennya berapa? Ini ke sini itu panjang kusennya meter kubik. Terus untuk luasan ininya tinggal kalikan aja. Ini nih dikali ini. Lebar dikali tinggi. Itu Jak. Berarti kayak panjang kali lebar kayak tinggi aja loh Pak.
Yoi. Ya, Pak. Masih. Oke. Bapak, misalkan ada atap dak, itu sama aja kayak ngitung dengan plat. Ya, sama. Yang lain. Ini paling banyak nih kalau saya kasih reward si Purkon juaranya nih. Yang lainnya mana nih? Saya belum pernah mendengar suara ini ya, Muhammad Gunawan. Penasaran saya. Muhammad Gunawan. Yang lain kawan-kawan, ada lagi? Sudah cukup atau kurang cukup? Ada yang mau diulang? Mumpung saya panjang waktunya malam ini. Ada yang perlu diulang? Nggak ada. Mungkin sudah jelas Pak. Kalau Nanti kami bingung nanti kami tanyakan di grup Pak. gini, oke boleh tanyakan dulu. Atau Japri, tapi maaf ya, sampai sekarang ada berapa tuh? Ada 10 lebih ya yang konsul belum saya jawab, mohon maaf. Di sini saya jawab satu-satu. Oke, misalkan tidak ada pertanyaan lagi, bisa ditanyakan lagi di Japri. Tapi mohon maaf ya, agak lambat jawabnya. Saya harap dari 34 orang ini ada 40% lah nanti yang menjadi estimatornya. Karena estimator itu nanti kalau dalam pekerjaan uangnya lumayan, modalnya nggak ada, kantornya nggak perlu besar, cukup bawa laptop, terus di KP dapat tuh jadi estimator ya. Saya menyelesaikan kuliah saya juga dari estimator ya. Pertama dari menggambar, setelah menggambar lalu ke estimator. Gitu. Jadi kuncinya estimator itu ya gimana Mas? Tapi kami yang jurusannya di luar dari estimasi ini tidak menutup kemungkinan juga kan Pak untuk kedepannya jadi sangat. estimasi juga Pak. Saya S1-nya ngambil struktur malah. Kerjanya saya S1 ngambil struktur, kerjanya di transport, di perkerasan jalan, terus kuliahnya ngambil struktur, terus fokus keilmuan di rekayasa jalan, terus ngambil pekerjaan di estimator gitu. Tidak apa-apa. Banyak ya yang menyimpang. Nah, banyak yang menyimpang. Asal jangan gini, kalian kuliah di teknik sipil, terus nanti kerjanya di bimbingan konseling, itu jauh banget. Yang dari air pindah ke struktur kan ada. Ih, banyak. Skripsinya kayak Bu air. Ada. Kayak kawan saya juga gitu. Banyak. Gitulah. Itu Pak Ai kejauhan simpangannya. Iya, keluar. Atau orang keluar Katun? Inggih Pak. Keluar. Hintalunya kok panjang di sana. Hintalu. Oke, kawan-kawan semua, terima kasih atas atensinya. Mohon maaf ya kelas B, saya mohon maaf banget Rabu nggak bisa masuk, belum bisa masuk ya. Siapa tahu nanti bisa masuk. Saya masuk lagi berarti. Untuk yang nanti manajemen, insya Allah masuk ya. Hari Kamis masuk, insya Allah. Terus buat kawan-kawan semua, tolong jaga kekompakan, jangan bersirkel-sirkel, mumpung masih sama-sama menjadi penuntut ilmu. Bertemanlah sebaik-baiknya, ya. Berteman sebaiknya, berkumpul sebaik-baiknya, jangan terlalu banyak bikin circle ini kelompok ini, blok ini. Nanti waktu di alumni nanti kalian susah berkembang ya, karena di circle terlalu nyaman di lingkaran itu aja. Mulai sekarang coba membaur dengan yang lain. Contohnya si Erza punya blog sendiri sama Ibrahim CS. Ya jangan gitu ya, harus membaur ke yang lain. Soalnya rezeki itu ada di mana-mana ya, nggak mesti harus di lingkaran itu. Oke, nanti kalian ngerasain sendiri betapa kangennya, nanti betapa menyesalnya kalian kalau terbiasa berblok-blok itu. Nanti waktu kalian sudah lulus,
penyesalan itu akan bisa kalian rasakan. Oke ya, saya akhiri. Terima kasih kawan-kawan semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Saya izin live duluan. Silakan. Waalaikumsalam. Silakan mau ngobrol. Silakan. Saya izin live ya. Oke, Pak, terima kasih banyak Bapak. Makasih Pak. Makasih Pak. Ya, salam dari Binjai. Pak, salam dari Binjai. Iya. Salam dari Katingan. Salam dari Katingan. Habis sudah pokok Beras. pisang, salam dari Binjai. Salam.